Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai majelis yang sangat mulia ini, kita kaitkan diri kita, hati kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dengan kita mulai dengan kita tawassul kepada beliau, kepada keluarga beliau, orang-orang soleh, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر جيلاني البغدادي وخصوص لحضرة الشيخ معجل الجسري وخصوص إلى حضرته الشيخ بودي النقشبندي وجميع سلسلة طريق النقشبندي والقادرية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة رمك محمود ولشيخنا كيوسر رفع الله ولشيخنا محمد ووصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة من آفات الدنيا إلى دار الآخرة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحر من لدن سيدنا آدم ومن الهواء إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulai majlis kita ini dengan kita baca istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga dengan majlis yang kita buat ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum dia berkumpul untuk beringat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan jiwa akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada majlis tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat, yang mana malaikat tersebut menyeru, qad buddilas sayyi'atukumul hasanat, wahai orang-orang yang membuat majlis ilmu, majlis zikir, berdirilah kalian semua, angkumu maghfuran lakum, berdirilah kalian semua dari majlis yang telah kalian berbuat, maghfuran lakum, dalam keadaan dosa-dosa kamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita duduk di sini ini berharap kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya. Dan malaikat itu menyeru lagi, qad buddilat sayyi'atukumul hasanat, keburukan-keburukan
kalian telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lilamhati wa nabasim wa dari kulli ma'lumilah. La ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang kita buat ini majlis perdana. Majlis yang pertama kali kita buat dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk senantiasa dalam kebaikan, belajar ilmu dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita awal mula kita mau buat majlis ini. Dulu kita mau buat majlis sehingga kita sowan kepada guru kita yaitu Syekh Yusuf Al-Baqir bin Kiai Haji Ujairon Taifur Abdillah. Sowan kepada beliau meminta bahwa kita mau buat majlis ilmu, sehingga meminta barokahnya nama majlis tersebut. Akhirnya oleh beliau diberi nama majlis kita dengan majlis Mafatihul Khair. Mafatihul Khair artinya pembuka kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan majlis yang kita buat ini, dengan sebab barokahnya nama yang telah diberikan oleh beliau, menjadi
asbab terbukanya kebaikan-kebaikan di mana-mana. Terkhusus kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala buka hidayah dalam hati kita. Buka jalan-jalan kebaikan kepada kita. Buka hati kita sehingga hati kita ini mudah untuk menerima kebaikan. Allah berikan hidayah kepada kita karena hidayah ini sangat mahal. Orang itu bisa taat kepada Allah, ini adalah merupakan suatu hidayah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan kemudian alhamdulillah kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Kenapa kok kita ambil kitab Risalatul Mu'awanah? Ini sedikit cerita. Sekitar 2-3 tahun yang lalu saya ini bermimpi jumpa dengan Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ini mengajar dalam satu tempat, ngajar dalam mimpi itu. Kemudian selepas beliau ngajar, saya ini dipanggil oleh beliau. Selepas dipanggil, beliau mengatakan, kamu baca kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ini kitab Nahwu. Maka dari situ bangun tidur saya langsung beli kitab Risalatul Mu'awanah itu. Waktu itu saya mimpi di Malaysia, sehingga saya pesan kitab itu dari Indonesia. Dari Indonesia pesan kitab untuk dikirim ke Malaysia. Subhanallah, ternyata kitab itu setelah saya baca, Masya Allah, begitu indah sekali kata-katanya. Dan pengarangnya itu yakni Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sudah ketahui bahwa yakni Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah termasuk wirid-wiridnya yang biasa kita baca, yaitu Rotibul Haddad. Masya Allah. Jadi kitab yang ada di depan kita ini namanya kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalatul Mu'awanah ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Husaini Al-Hadrami, yang dikenal dengan Al-Haddad Ba'alawi. Beliau ini termasuk wali kutub pada zaman beliau. Beliau ini padahal waktu kecilnya itu di sini diterangkan bahwa Zahaba al-Jadari bi basarihi tiflan. Waktu beliau ini masih kecil, umurnya 4 tahun, pandangan beliau itu Allah cabut. Jadi buta. Pandangan zahirnya ini Allah cabut. Sehingga beliau waktu semenjak umur 4 tahun itu nggak bisa melihat. Tapi melihatnya itu dengan pandangan batin, dengan kolbunya, dengan hatinya. Waktu kecil beliau ini sudah hafid Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Waktu kecilnya. Di antara sebagian riwayat, kenapa kok beliau ini bisa jadi wali kutub, di antaranya ketika beliau ini sakit, akhirnya ibunya itu melihat anaknya nggak bisa melihat, bukan menyerah, tapi beliau ini tambah lagi semangat
Sehingga oleh ibunya ini diajak ziarah ke makamnya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Datang ke makam beliau, kemudian ibunya itu berdoa kepada Allah. Yang waktu itu memang namanya Al-Idrus, sudah tahu kita semua ya. Al-Idrus. Sehingga ibunya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahannya Al-Idrus ini, Abdullah Al-Idrus ini, ya Allah berikanlah keberkahan, barokah, asrornya Al-Idrus ini kepada anak saya. Namanya Abdullah Al-Haddad. Sehingga dengan sebab ziarah itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan Habib Abdullah ini sebagai wali kutub. Sehingga Allah tampakkan, jadi kebiasaan beliau ini padahal waktu kecil selepas ngaji beliau sholat duha, datang ke masjid di Yaman sana, setiap hari sholat sunnah itu 100 rakaat. Makanya melakukannya sampai 200 rakaat setiap hari. Memang dari kecil itu sudah Allah tampakkan. Ada lagi cerita ada seorang hakim. Hakim ini ya seorang pensiunan hakim. Beliau ini sangat cinta sekali dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Sehingga setiap sholat subuh itu ikut terus berjamaah dengan Habib Abdullah. Pada suatu hari tangannya ini sakit. Kalau bahasa kita itu apa? Nah, cantengan, sakit cantenang. Maka beliau udah datang kepada Habib Abdullah. Ya Habib, bisa nggak engkau sembuhkan saya ini, tangan saya ini sakit, tolonglah obati. Maka jawab Habib Abdullah, beliau mengatakan, hadza kafaratun minallah. Ini adalah kafarah, penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika waktu kamu dulu jadi hakim, ada tulisan-tulisan satu keputusan-keputusan yang tidak sesuai, ya, tanda tangan ternyata ada sedikit gak benarnya. Maka itu sakit kamu ini sebetulnya sebagai penghapus dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya beliau ini pulang, sudah. Ketika pulang, kemudian dia mau tidur. Pas ketika mau tidur, datanglah setan. Setan menggoda dia. Nah, jadi kita ini kadang-kadang ketika kita waktu sehat, waktu kita ini lapang, kita bisa husnudzon kepada guru kita, ya. Bisa husnudzon kepada mereka. Tapi ketika kita ditimpa satu musibah, suatu masalah, kemudian kita datang kepada guru kita, kemudian guru kita enggak mengasih obat ataupun gimana, sehingga ada timbul suudzon kepada guru kita. Jangan ki guru ki iso ora aja nih. Ada kata-kata kayak gitu. Maka sebelum tidur itu setan datang kepada dia, membisiki dia. Gimana kamu percaya sama Habib Abdullah Al-Haddad itu, sama Al-Haddad? Wong dia itu nggak bisa menyembuhkan cantengan yang ada di tangan kamu. Gimana nanti di akhirat mau bantu kamu, katanya. Ada perpikiran seperti itu, sehingga dia pun tertidur. Tengah-tengah tidur dia ini bermimpi bahwa dia ini sudah mati, meninggal dunia, kemudian sama keluarganya itu pakaiannya dilepas, dicopot, kemudian layak orang matilah, kemudian dimandikan, dikafani, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Nah, di dalam kubur itu
datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Datang malaikat Munkar dan Nakir, kemudian mau menanyai hakim tadi, mana marrobuka, mana nabiyuka. Ketika ditanya seperti itu, dia nggak bisa jawab. Orang tuh kalau udah ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, orang bisa jawab tuh orang istimewa. Karena suaranya aja itu, suaranya malaikat Munkar dan Nakir itu seperti kilat, seperti petir. Subhanallah. Maka orang yang bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ini orang-orang yang istimewa. Maka dia ini ketika ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, dia diam, nggak bisa jawab. Kemudian tiba-tiba datanglah Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, kamu pergi saja, nggak usah di sini. Sungguhnya dia ini annahu sahibi, dia ini adalah sahabat saya. Akhirnya dia nggak jadi tanya hakim tersebut. Kemudian dia bangun dari tidurnya. Setelah bangun, kemudian alhamdulillah ternyata tadi itu mimpi, sekedar mimpi. Akhirnya pagi-pagi seperti biasa, sholat subuh bersama Habib Abdullah Al-Haddad. Dan kebiasaan Habib Abdullah Al-Haddad kalau selepas subuh itu salaman. Maka salaman, pas salaman dengan Habib Abdullah, orang tersebut dipegang sama Abdullah. Kemudian mengatakan, wahai sahabatku, ra'yuka fil barihah annaha shadiqah. Mimpi kamu yang kamu lihat tadi malam itu kenyataan, betul, itu hak. Maka dia langsung, Masya Allah. Maka hakim tersebut bilang kepada Habib Abdullah, ya Habib, apakah ini khosotan li? Apakah yang kayak itu tuh khusus untuk saya saja? Maka beliau mengatakan, hadza khosotan laka waliman ahabbani. Ini adalah khusus untuk kamu dan juga orang-orang yang mencintai aku, kata beliau. Maka hadirin Allah SWT, ini kan sekedar mimpi, tapi perkataan-perkataan ini, mimpi ini termasuk tabsyir, yakni kabar gembira bagi kita. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, dengar mimpi-mimpi kayak gini nih, kita harus ada keyakinan. Maka kita mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau ini di golongan termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamat. Dan juga beliau ini kan namanya buta kan. Kok kenapa beliau ini bisa ngarang kitab kok sampai berjilid-jilid? Banyak sekali kitab-kitab beliau yang sudah dikarang sama beliau. Ada satu kisah bahwa suatu malam ada muridnya itu namanya Habib Ahmad bin Zain. Beliau ini melihat gurunya ini Habib Abdullah di satu ruangan. Ada satu ruangan di perpustakaan ya. Di perpustakaan, kemudian dilihat memang perpustakaan khusus untuk beliau saja, nggak boleh ada yang masuk. Nah ternyata ketika dilihat ada pintunya itu terbuka sedikit. Malam-malam tuh pintunya terbuka sedikit. Maka ketika melihat beliau Abdullah Al-Haddad, ternyata kitab-kitab itu berterbangan. Dan juga pena dia nulis sendiri. Apa yang diucapkan nulis sendiri, begitu. Subhanallah. Maka melihat kejadian itu, beliau santrinya itu nggak kuat, langsung pingsan. Setelah pingsan dibangunkan sama Habib Abdullah. Setelah dibangunkan, beliau mengatakan,
wahai santriku, kamu jangan kasih tahu kepada orang-orang yang lain ini rahasia, kecuali nanti ketika saya ini sudah meninggal, baru boleh kamu ceritakan. Waktu saya masih hidup, jangan kamu ceritakan sama siapapun. Masya Allah. Inilah subhanallah, Habib Abdullah bin Alawi Al-Habib kayak gini. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang pengarang Rotibul Haddad. Suatu ketika lagi ada seorang yang dia ini baca kitabnya Habib Abdullah, kan banyak karangan beliau dibaca sama orang, dibaca. Terus setelah dibaca, kemudian ada yang bilang bahwa pengarangnya ini orangnya itu buta, maka dia nggak percaya, nggak mungkin orang ngarang kitab kayak gini, bagusnya begitu indah susunannya, ini nggak mungkin orang yang buta. Akhirnya dia pun datang kepada beliau. Akhirnya ditemukan beliau dalam satu majelis. Dalam satu majelis, akhirnya dihikmati. Dikasih setiap orang dikasih kopi, dua kopi begitu. Kemudian ada lalat masuk ke gelas kopinya itu. Kopinya ada lalat masuk ke dalam. Dan dia tidak tahu, orangnya itu nggak tahu. Orang yang nggak percaya itu, dia yang penasaran tadi nggak tahu bahwa ada lalat masuk ke gelasnya. Maka Habib Abdullah beliau mengatakan, dia pegang ininya, pahanya, itu kamu buang kopi yang lalat yang ada di kopi kamu tuh. Maka dia langsung kaget, loh, Masya Allah, kamu kok nggak bisa melihat, tapi kok bisa melihat ini? Bisa. Ada lalat masuk ke kopi saya nggak tahu, tapi kok kamu tahu? Maknanya dia ini nggak bisa melihat secara zahir, tapi batinnya itu melihat. Maka ada orang yang seperti itu, Masya Allah. Ini kemuliaan beliau. Sehingga ada muridnya itu, murid Syekh Abdullah Al-Haddad, kan beliau wali kutub. Muridnya dengan sebab beliau akhirnya jadi wali kutub juga. Keberkahan dari beliau. Maka kita mulai kitab Risalatul Mu'awana ini, mudah-mudahan dengan kita baca kitab beliau ini, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau, digolongkan termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau, cinta orang-orang soleh, ahlul bait, terlebih lagi cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari satu riwayat, idza ahabballahu imro'an qarrabahu ila ahbabihi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, qarrabahu ila ahbabihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka teman-temannya orang-orang soleh. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka kumpulannya dengan orang-orang soleh. Jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka hatinya ini akan cinta kepada orang-orang soleh. Begitu sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala ini tidak suka kepada seorang hamba, tidak sayang kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan dia dengan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah kumpulkan dia dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maka kita kumpul di sini ini, kita nggak tahu di antara kita ada orang-orang soleh,
orang-orang yang taat kepada Allah, ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita husnudzon, baik sangka kepada Allah. Allah gerakan kita duduk dalam majlis ini menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita. Masih cinta kepada kita. Syukur kepada Allah. Akan tetapi kita harus hilangkan dari hati kita sifat suudzon kepada orang lain. Kita melihat orang lain itu harus lihat kebaikannya saja. Yang dilihat kebaikannya saja. Allah kasih dua mata ini, mata yang satu untuk melihat keburukan kita sendiri, mata yang satu untuk melihat kebaikan orang lain. Kadang kita ini berbalik, yang dilihat tuh kebaikan kita saja, orang lain dilihat keburukannya saja, sehingga melihat orang lain suudzon terus, buruk sangka terus, yang dilihat keburukannya saja, padahal masih banyak kebaikannya. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengadakan safar dengan para sahabatnya. Dilihat ada anjing, bangkai anjing. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada sahabatku, kalian lihat bangkai anjing nih, ada kebaikannya. Maka para sahabat tuh enggak ada, ini orang anjing nih hewan yang kotor, bahkan najis. Kemudian menurut Imam Syafi'i najis mugolado, udah jadi udah jadi bangkai lagi. Enggak ada kebaikannya. Maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kamu lihat tuh giginya putih kan? Oh iya. Yang dilihat adalah kebaikannya. Maka kalau kita lihat ada orang kelihatannya dia ini maksiat terus, kita lihat jangan kemaksiatannya. Kita lihat mereka ini dengan perasaan cinta kepada mereka. Mungkin dia ada kebaikan-kebaikan yang disimpan sehingga Allah ridho, sehingga Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pezina, kan? Seorang pezina, kemudian dia lihat ada seekor anjing yang sedang kelaparan, kemudian dia ngasih minum kepada anjing yang sedang kelaparan. Selepas itu dia meninggal dunia. Amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langsung masuk ke dalam surga. Ada seorang dia ini punya kucing, dia pelihara, kemudian gak dikasih makan sampai kucing itu mati. Sebab amalan itu Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita gak tahu, lihat orang tuh lihat baiknya saja. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan dalam kitabnya, kita harus melihat orang lain ini, melihat bahwa mereka ini lebih baik daripada kita. Orang alim melihat orang awam, melihat bahwa dia ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia ini amal tanpa didasari dengan ilmu, maksiat tanpa didasari dengan ilmu. Kalau kita maksiat tahu ilmunya, sudah tahu nggak boleh tapi tetap dikerjakan, maka orang itu lebih baik daripada saya. Orang awam lihat orang alim, merasa dia ini lebih baik daripada saya. Orang alim ini banyak ilmunya, saya ini nggak ada ilmunya sedikit, maka jelas dia ini lebih baik daripada saya. Anak kecil orang tua lihat anak kecil, bahwa anak itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia ini sedikit maksiatnya, sedangkan saya sudah tua, banyak maksiat lagi. Berarti dia lebih baik daripada saya. Anak kecil lihat orang tua,
umurnya lebih tua daripada kita, kita lihat husnudzon, kebaikannya saja, dia udah tua, umurnya sudah lebih daripada kita, berarti kebaikannya sudah banyak. Nah, lihat husnudzon. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan kita melihat orang kafir pun kita harus husnudzon kepada mereka, baik sangka kepada mereka. Mungkin saja mereka ini sekarang dia maksiat, kafir, sebelum meninggal dunia dia dapat hidayah, kemudian langsung meninggal, langsung masuk surga. Kita, wallahu alam, kita nggak tahu. Kita sedangkan sekarang ini bisa taat kepada Allah, taat, tiba-tiba Allah cabut hidayah dari kita sehingga kita ini kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, akhirnya kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka kita nggak tahu. Selama kita ini masih hidup, kita senantiasa baik sangka kepada orang lain. Ya, lihat orang maksiat itu kita lihat kebaikannya saja, rasa sayang kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun bi kelawan menyebut asmane Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini, kenapa beliau ini memulai kitabnya dengan membaca bismillah? Karena ada hadis baginda Nabi SAW mengatakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut hilang barokahnya. Maka kita buat amal apa saja, kita mulai dengan bismillah. Ingat kepada Allah. Kita mau tidur, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau apa saja kita bismillah. Mau ketemu istri, bismillah. Ini sangat penting ini. Kadang kita lihat anak kita ini, masya Allah, sulit diatur, kadang beling, anaknya cekcok dengan orang tuanya. Kenapa? Di antara sebabnya mungkin waktu buat gak baca bismillah, sehingga anaknya sulit diatur. Gimana Ustaz, ini anak sudah jadi, gimana nih? Yes, banyak-banyak bismillah, niat untuk kodok gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Jadi Ar-Rahman ini semua makhluk, baik itu orang yang taat maupun tidak taat, semuanya mendapatkan rahmannya Allah, dapat kasihnya Allah. Seluruh manusia ini, seluruh makhluk, hewan, tumbuhan, semua mendapatkan rahmannya Allah. Makanya kita jangan heran ada orang kafir, dia ini jadi orang kaya, hartanya melimpah, kita orang iman kok biasa-biasa saja. Ya, sebetulnya banyak juga orang iman yang kaya, tapi kebanyakan biasa-biasa saja. Kita jangan aneh, karena dunia ini memang dijadikan oleh Allah kepada orang iman ini sebagai penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang iman dan surganya orang
orang kafir. Kemudian Ar-Rahimi yang maha cinta, yang dicintai adalah orang-orang iman. Jadi seluruh manusia dapat rahmannya Allah, orang kafir, orang taat kepada Allah, orang beriman kepada Allah, semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Tetapi sifat rahimnya Allah ini terkhusus kepada orang-orang iman. Nah, di akhirat nanti baru kita tahu yang dapat sifat rahimnya Allah adalah hanya orang-orang iman. Sehingga nanti di akhirat orang-orang kafir dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid al-majid al-jawad al-wahhab ar-razzaq al-hannan al-mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatamu anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihi al-furqan fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-wahid yang Maha Esa, Al-Majid yang Maha Mulia, Al-Jawad yang Maha Pemurah, Al-Wahhab yang banyak pemberiannya, Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Al-Hannan yang Maha pengasih, Al-Mannan yang banyak sekali kasihnya, Alladzi yang ba'atha yang telah mengutus Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatama anbiya'ihi sebagai pengakhir ataupun khatamu anbiya'ihi, akhirnya para nabi-nabi Allah, birisalatihi dengan membawa risalahnya, ila jami'il insi kepada semua manusia, wal jani dan jin. Jadi baginda Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan jin. Wa anzala dan telah menurunkan alaihi kepadanya al-furqan, Al-Qur'an, fihi di dalamnya hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat dan penjelasan minal huda dari petunjuk, wal furqan dan kesesatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Karena di situ sudah disebutkan bagaimana apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya, dan juga sebagai penjelas mana yang baik, mana yang hak dan mana yang batil. Wa syuri'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan, dan telah disyariatkan lahu kepadanya, wali ummatihi dan kepada umatnya, ma perkara awsa yang telah diwasiatkan bihi dengannya Nuhan kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wa faddala dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan dinahu agamanya, ala sairil adiyan atas semua agama. Dan juga syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini di malam yang mulia ini, yang sedikit ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, menjadikan asbab kebaikan.